Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ubaidillah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Padarmainis SEMM, di mana di sini saya akan menjabarkan materi yaitu fungsi manajemen. Nah, sebelumnya manajemen itu adalah suatu organisasi atau kelompok yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini terdapat banyak istilah. Yang pertama terdapat PDCE, yaitu Plan, Do, Check, and Evaluate. Serta yang kedua ada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Serta yang ketiga ada POAC, yaitu Plan, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, di sini yang paling sering digunakan istilah tersebut yaitu POAC. Nah, jadi saya akan mempresentasikan materi POAC, yang dimana planning adalah sebuah proses di mana seorang manajer memutuskan tujuan, menetapkan aksi untuk mencapai tujuan strategi itu, serta mengalokasikan tanggung jawab untuk menjalankan strategi kepada orang tertentu dan mengukur keberhasilan dengan membandingkan tujuan. Kesuksesan organisasi adalah mencapai tujuan yang telah disusun oleh manajer pada periode awal pembentukan organisasi. Serta terdapat 4 karakteristik dalam planning. Yang pertama, tepat dan terukur. Nah, yang maksud dari tepat dan terukur ini adalah tujuan yang terukur dapat memberikan seorang manajer standar membanding terhadap hasil yang telah dilaksanakan. Yang kedua, menyebutkan isu yang penting. Untuk membangun, manajer harus memilih beberapa tujuan major untuk menaksir kinerja organisasi. Yang ketiga, menantang tetapi realistis. Yang keempat, menetapkan dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dapat dicapai. Nah, yang kedua terdapat organizing. Organizing adalah penentuan atau pengorganisasian dalam penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan berbagai departemen serta penentuan hubungan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk menetapkan peran serta struktur, di mana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan mereka. Definisi sederhana dari pengorganisasian ialah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang, serta tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana pengorganisasian adalah penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas, dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan. Nah, menurut prinsipnya, pengorganisasian adalah seluruh perhatian harus dibagi antara bawahan atas dasar kualifikasi, kemampuan, serta keterampilan. Selanjutnya, actuating. Actuating dalam bahasa Indonesia adalah artinya penggerakan. Maksudnya, suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, actuating bertujuan untuk menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya dan penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Nah, actuating ini merupakan
upaya merelasikan suatu rencana atau planning yang tadi yang sudah dijelaskan. Serta implementasi actuating yang pertama yaitu merasa yakin dan mampu melakukan suatu pekerjaan, percaya terhadap pekerjaan yang telah menambahkan nilai untuk diri mereka sendiri, tidak terbebani oleh masalah pribadi, tugas yang diberikan cukup relevan atau sesuai dengan job desk-nya, serta hubungan harmonis antar rekan kerja. Nah, controlling. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jelas sekali bahwa fungsi pengawasan yang diambil dari sudut pandang definisi sangat vital dalam suatu perusahaan supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Nah, dalam controlling ini terdapat ada beberapa proses dan tahapan. Yang pertama, menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan dan hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan jika terdapat penyimpangan. Yang keempat, meninjau dan menganalisa ulang rencana. Nah, demikian presentasi atau materi yang saya jabarkan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.